Halo Sobat Klasik, balik lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai naskah yang dianggap naskah palsu dan juga naskah asli. Nah, ini di hadapan saya ada 4 naskah yang berukuran kecil-kecil ya naskahnya. Nah, ini ada 2 naskah yang dianggap palsu dan juga naskah yang itu naskah asli. Nah, saya membelinya 4 naskah ini saya beli online ya sobat. Kalau di video-video saya sebelumnya itu naskah-naskahnya itu banyak diberi dari orang. Nah, kali ini naskah-naskah yang saya beli di online. Saya beli 4 naskah ini memang sengaja saya membelinya karena ketika saya melihat iklan tersebut, saya melihat bahwa di antara 4 naskah itu ada naskah yang dianggap sebagai naskah palsu atau bahasa lainnya ini ya naskah yang menggunakan kertas yang berbeda generasi ya, bisa disebut itulah kalau ada yang tidak setuju naskah asli dan naskah palsu ya. Nah, ini 2 naskah ini yang dianggap sebagai naskah palsu ini bentuknya 2 naskah ini. Nah, kalau itu yang naskah asli yang disebut naskah asli yang 2 ini ya, ini naskah yang disebut naskah asli itu yang ini, seperti itu. Nah, kenapa sih kok ada yang nyebut naskah asli dan palsu? Nah, naskah palsu itu sebenarnya adalah isinya itu ya ada teksnya yang berisi tentang pengetahuan, ada naskah yang itu naskah yang disebut palsu tapi isinya juga tentang fikih, tasawuf, tafsir, itu juga ada. Yang disebut palsu, dianggap palsu di sini itu adalah yang pertama adalah kertas yang digunakannya. Nah, kalau pada masa dulu dalam dunia filologi itu kertas-kertasnya itu dalam naskah itu banyak menggunakan kertas deluang. 2 naskah yang asli ini bahan kertasnya ini disebut dengan kertas deluang ya, kertas deluang. Nah, kalau 2 naskah yang palsu ini itu menggunakan kertas baru. Kertas ya sama seperti kertas yang ada di sekarang. Cuma sama si pemiliknya itu kertasnya itu dibuat-buat agar seperti kertas pada zaman dulu yang warnanya itu ya kan hampir sama. Kalau kita buka, kalau kalian bisa lihat ya sobat, coba kalian lihat kan bentuk kertasnya sama-sama warnanya agak coklat-coklat kekuningan gitu ya, seperti kayak naskah kuno pada umumnya. Tapi kalau diteliti lebih cermat lagi, ini sebenarnya adalah naskah yang menggunakan kertas modern atau kertas yang ada di masa sekarang, cuma dilakukan proses-proses agar kertasnya itu terlihat tua. Nah, cara pembuatannya nanti bisa saya praktekkan atau bisa kalian lihat di video saya berikutnya seperti itu. Nah, apa sih fungsinya kok ada orang yang sengaja membuat naskah palsu ini itu? Nah, yang pertama adalah ini untuk finansial ya, karena bisa diketahui bahwa harga dari naskah kuno itu kalau orang paham mengenai naskah, kalau dijual naskah itu perjualbelikan itu harganya lumayan fantastis ya. Ada yang sampai jutaan bahkan ratusan juta juga ada. Tapi ini saya beli online tadi itu nggak mahal sih, cuma satunya itu 200.000.
Ya tapi kalau palsu dijual segitu ya apa ya, nggak worth it juga, karena ini kan bukan asli, ini kan buatan seperti itu. 200.000 sama masing-masingnya 200.000 kalau saya beli di online kemarin itu. Nah, orang membuat naskah palsu itu tadi tujuannya secara finansial karena ingin mencari uang. Meskipun isi dari teksnya itu sama seperti naskah-naskah kuno pada umumnya, cuma yang dipermasalahkan adalah ada unsur kesengajaan membuat naskah agar terlihat itu seperti naskah kuno seperti itu yang disayangkan ya. Orang mencari uang dengan cara membuat seperti ini kan sangat disayangkan. Nah, ini untuk pengetahuan para sobat klasik di sana ya, para kalian sobat klasik yang menonton video ini, sebagai pengetahuan ketika kalian minat dalam kajian naskah dan menemukan naskah yang bentuknya kertasnya itu adalah sama, cara membedakannya itu dilihat saja. Kalau ini adalah naskah palsu itu biasanya kayak blentong-blentong ya, apa ya, ada yang warnanya itu tidak rata. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa bisa jadi kertas dalam naskah itu adalah kertas buatan seperti itu, kertas buatan. Nah, itu cara mengidentifikasi awal apakah kertasnya itu palsu atau tidak. Nah, kalau mengenai fungsi dari naskah baik itu palsu maupun asli, ini ya dalam dunia filologi kan fungsi dari naskah itu kan para pengkaji, peminat kajian naskah, mengkaji naskah-naskah kuno itu kan untuk memperlihatkan atau menyajikan kembali bagaimana peradaban atau keilmuan yang berkembang pada masa dulu relevan atau tidak ketika, atau bagaimana relevansi ketika dibawa dalam pengetahuan atau perkembangan pengetahuan di era sekarang. Apakah masih ada relevansi kajian-kajian atau naskah pengetahuan yang ada di dalam naskah-naskah kuno tersebut terhadap dunia sekarang. Nah, dalam dunia filologi, para pengkaji naskah itu bertujuan seperti itu, mengkaji dari naskah-naskah kuno. Nah, kalau itu bentuknya adalah naskah palsu kan itu sebenarnya hanya tujuan utamanya bukan untuk memperlihatkan perkembangan kajian atau perkembangan keilmuan ya, karena tulisannya itu ya pengetahuan yang bisa jadi itu hanya salinan dari kitab-kitab yang ada sekarang. Yang membedakannya adalah penggunaan kertas yang juga motifnya pertama adalah tadi itu finansial, sehingga tidak begitu menarik ketika menemukan naskah yang itu menggunakan kertas buatan, kertas kuno yang buatan. Nah, tapi kalau kalian sobat menemukan naskah yang itu kertasnya itu deluang atau kertas Eropa berwatermark, bergaris dan atau lontar, itu dalam dunia filologi sangat menarik untuk dikaji mengenai isi teksnya, untuk untuk mengungkap bagaimana isi dari teks di dalam naskah ini, untuk melihat apakah naskah-naskah tersebut itu masih relevan tidak dalam perkembangan keilmuan di dunia sekarang. Nah, tujuan para filolog sebenarnya itu untuk menyajikan kembali naskah-naskah kuno, isi dari teks-teks dari naskah-naskah kuno untuk kajian keilmuan di dunia sekarang seperti itu. Nah, itu ulasan dari saya dalam video ini mengenai pembedaan naskah palsu
dengan naskah asli. Nah, semoga video kali ini memberikan manfaat buat para sobat klasik. Terima kasih. Ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.